Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kurang pas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, tes. Ya. Pawangnya tegak. Insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan syukur yang sedalam-dalamnya, yang seterus-terusnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, bahkan nikmat itu hadir dalam tidur kita. Sekalipun terkadang ya tidak rep-repan, ya. Pemimpi dikejar setan, ular, tapi insya Allah banyaklah waktu tidur di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita ridha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita ikhlas meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pada diri kita, nafsu kita, selera kita sangat menjanjikan kenikmatan. Ini adalah fungsi bahwa kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjawab dengan perbuatan, dengan keinginan ketika Allah menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berusaha dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, sehingga kita berharap menutup usia kita dalam kondisi menjadi muslim yang terbaik, mukmin haqqan, muslim haqqan. Karena jujur tanpa merasa kita sok suci, okay? Tanpa merendahkan orang-orang lain, tetapi kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa hari ini di negeri kita yang konon katanya mayoritas muslim majority mungkin, dan masih Pak, kita masih mayoritas sekalipun sudah tergeser dari 90 sekian menjadi 80 sekian, tetapi masih mayoritas. Tetapi kemudian jujur kita lihat di negara muslim mayoritas yang tidak kaleng-kaleng landasan bernegaranya adalah Pancasila, yang di situ ada, di sila yang pertama juga tidak main-main, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita lihat sekali lagi bahwa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang justru ditinggalkan. Mungkin 50% iya, 60% umat Indonesia iya, perintah Allah.
Sehingga jangan heran kalau kemudian kita harus mengelus dada berangkat khutbah kemana. Ya Allah, sepanjang perjalanan tidak jauh, apalagi sampai jauh khutbahnya, akan berniat bagaimana orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk segera meninggalkan tijarah, meninggalkan permainan, meninggalkan hobi untuk berangkat menyambut panggilan adzan di hari Jumat misalnya. Atau ketika kita berangkat, nah kayak tadi nih, untung saya cari jalur yang lain. Kalau enggak ketemu lagi dengan subhanallah, apa innalillah, anak-anak kita yang terjaga, begadang, semangat hanya untuk ngopi, Pak. Mahal 30.000, 60.000. Begitu adzan subuh berkumandang, tidak tergerak. Bahkan ada yang bergerak cuman ke tempat tidur, yang lain bergerak ke masjid, yang begadang pindah ke tempat tidur. Sudah ngantuk semalaman. Ini aura apa ini? Pawangnya udah kecilin, udah kecil. Kayak kecilin lagi ya. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya. Jadi banyak perintah yang sedang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak balance, tidak imbang antara yang hadir di masjid dengan yang masih tidur di rumahnya masing-masing, atau yang terjaga tapi tidak sholat. Belum lagi hal-hal yang lain. Itu kalau kita, waduh, karena itu semakin kita pahami ini, semakin bersyukur bahwa antum dihadirkan sehari-harinya bersama orang-orang yang insya Allah visi hidup utamanya adalah akhirat. Seperti hari ini, antum tidak dibagikan uang 50.000 nggih, bansos, tidak dijanjikan, malah dijanjikannya nanti mundur, ya, yang tadi sedangnya pagi jadi mundur, tapi itu nggak masalah karena itu bukan tujuan kita. Ini subhanallah. Nah sebaliknya yang juga mengerikan, Pak, banyak larangan-larangan Allah yang justru dilakukan oleh umat hari ini. Dilarang ini ngotot mengerjakan, dilarang ini menjadi hobi, jangan. Karena itu kemarin tidak sengaja saya mencari, ya karena rasa di sini terus ada melihat kenyataan ini, sehingga saya teringat perkataan Syekh Muhammad Abduh dalam sebuah maqalnya bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadangkala atau ada kalanya, bukan kadangkala, ada kalanya keindahan Islam yang sejatinya tidak ada yang membantahnya. Ya, karena berapa banyak cerita, Pak, misionaris yang disisipkan, yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin biar dapat ilmu, kemudian merusak dari dalam, boro-boro pulang membawa ilmu yang akan merusak, malah dia sebelum pulang sudah dapat hidayah. Saking melihat Islam itu indah di tempat yang dipraktekkan. Nah sekarang akhirnya kita merasa cemburu, iri dalam tanda kutip, bahwa keindahan-keindahan Islam sudah dimiliki oleh orang lain, punya kita yang hilang. Ya, saya contohkan, ini perlu, sekalipun belum masuk tema sebentar aja nanti, Pak. Karena apa yang perlu disampaikan sekalipun tidak. Ini prolog. Jadi keirian kita melihat, saya pernah lihat di YouTube itu, sekalipun di tempat yang kita kadang-kadang alergi ketika dikaitkan dengan kondisi bangsa kita, China, yang kata kita apa, Pak Fuad, agamanya apa, Pak, komunis, ateis gitu ya. Tapi dalam banyak hal, bahkan ada yang punya kita malah dia yang sedang amalkan. Jadi di video itu sebuah kontainer berisi
minuman mineral, jatuh Pak, terguling di jalan. Saya kebayang cerita menantu melihat bakul cilok terguling di jalan. Orang jauh-jauh Pak. Orang-orang kita yang ngakunya muslim di negara muslim, rebutan cilok, bukan rebutan membantu bakul cilok. Maksud Pak? Sementara di video itu, begitu kontainer ini terguling, siapapun yang lewat, bahkan yang agak jauh kemudian datang membeli di tempat minuman itu dengan asumsi pedagang tidak rugi. Oke? Itu kan jauh. Coba kalau sekarang tabrakan di negeri kita, bukan membopong yang kecelakaan dulu yang langkah pertama, tapi enggak, saat kantongi anak HP apa orang. Ini mohon maaf sekalipun kita bukan merendahkan, tapi inilah yang terjadi. Ini bukan kita sedang menelanjangi negara kita, diri, tapi kita introspeksi diri bahwa banyak justru sesuatu yang ditutupi oleh kaum muslimin sendiri. Karena itu kemarin tidak sengaja saya juga lihat ya pembagian muslim, ini anekdot untuk menyindir kita supaya naik tingkatnya, bahwa begitu saya cari kalimatnya abduh, ketemu yang lain pembagian muslim, ya, anekdot yang kemudian menyindir kita, bahwa kita lihat muslim di tengah-tengah kita ada 3 kriterianya dalam tulisan itu. Ini yang menjadi menggelitik bagi saya. Pertama, muslim mukmin. Nah, kita berharap di sini Pak, muslim yang betul-betul seorang muslim dari yang level paling rendah, apa Pak? KTP muslim gitu, okay? Kemudian dari sehari-hari, amal hati, aktivitas, akhlak itu semuanya, nah ini muslim mukmin. Semoga kita di sini Pak, okay? Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, nah ini karena dia menyindir saja, muslim muslimat. Ya hadir ketika musim-musim yang menguntungkan saja, dia sergap menjadi aku muslim Pak, lihat KTP-nya muslim kok. Hari raya muncul sunnah kan Pak, tapi dia sholat hari-hari itu orang. Ini termasuk musliman, na'udzubillah min dzalik. Semoga enggak hadir hari ini gitu ya. Sajudahnya apik, baru, mahal, baju kokone bermerek, tapi orang sholat sebenarnya, orang puasa malah, tapi hadir hari raya keren, bahkan mungkin di samping bupati. Padahal orang sholat. Ini muslimah. Pembagian sembako, ya muslim hadir, apa daging hadir. Ini muslim. Nah yang terakhir muslim musingan. Nah, ini yang tadi terkait dengan qaulnya abduh. Muslim yang menjadikan Islam itu terlihat tidak indah oleh orang lain. Ya, diajar bersedekah malah maling. Disuruh tidur gasik ben salat malah begadang enggak jelas. Disuruh jauh-jauh dari zina malah tidak bisa pisah. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik. Jadi Islam yang hanya nama tetapi kemudian menjadikan keindahan Islam tertutup. Ini yang dimaksud dengan qaul al-Islam mahjubun bil muslimin. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sekalian, secara umum adalah karena kurang kuatnya Bapak kira-kira pendidikan di tengah-tengah keluarga. Karena manusia ini paling banyak ya di keluarga. Okay? Dari umur sekian sampai umur sekian bahkan tidak pernah pisah. Enggak pulang sejam aja udah bingung itu. Anggota keluarga itu kok enggak balik ke rumah. Itu menandakan betapa kita banyak hidup di rumah masing-masing tengah keluarga. Itu masih kecil, enggak pernah. Kalau minta nginep aja kita kadang-kadang enggak kasih. Itu menandakan betapa banyaknya di rumah kehidupan kita. Bahkan setelah kita kerja paling nikmat itu pulang ke rumah istirahat. Orang normal maksudnya. Tapi kalau enggak normal, apa enggak normal hubungan, apa ya memang rumah itu neraka. Sebaliknya kata Nabi, baiti jannati gitu ya. Itu penting. Pendidikan sedini mungkin di tengah keluarga,
Karena itu kepingin saya bacakan sebenarnya, karena itu judul itu hanya ringkasan dari judul yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang ingin kita belajar bareng-bareng supaya keluarga Indonesia, minimal keluarga radius berapa meter dari Masjid Nurul Sa'adah gitu ya, ada pemerhati pendidikan dalam tanda kutip, bukan pendidikan formal saja tetapi pendidikan yang memang diinginkan, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin Pak, dari keluarga yang didikannya bagus ya, dan Allah sukseskan, maka anak ini kalau keluar nemu dompet saja, nemu loh Pak, dia tidak akan pede untuk mengambilnya, untuk menjadi milik. Nemu loh Pak. Apalagi kemudian sampai nunggu tuan rumah tidur gitu, gak akan mungkin Pak kalau berhasil di keluarga. Tapi kalau tidak, maka harta yang sudah gerbang gedenya ada, pintu depannya ada, pintu dalamnya ada, dikunci di lemari itu bisa. Dia sanggup masuk ke kedalaman yang luar biasa dengan taruhan yang juga luar. Ya kalau dapat banyak duit tapi cepat hilang karena nggak berkah. Kalau ketangkap, tapi karena dia tadi berangkat dari rumah yang pendidikan yang tidak baik, maka apapun akan dilakukan sesuai dengan selera syahwatnya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu akan kita baca insyaallah waktu yang cukup insyaallah. Judulnya ini agak panjang Pak di kitabnya, makanya ketika Pak Mir nanya judul, tak ringkas sedikit Pak Subur, karena kalau kurang dikit apa, namanya judul. Kalau judul aslinya wujubu amruhu ahlahu, di mana sebuah kewajiban kepala keluarga khususnya ya, memerintahkan keluarganya wa auladahu al-mumayyizin, memerintahkan keluarganya, orang-orang yang dia diberikan amanah di situ. Kalau bapak ya ada istri, ada anak. Kemudian wa auladahu, anak disebut secara khusus, al-mumayyizin, khususnya Pak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana air teh, mana air susu, itu namanya mumayyiz. Wa sa'iru man fi ra'iyatihi, bahkan ada kewajiban kita memerintahkan terhadap siapapun yang kita diberikan amanah di situ. Tentang apa? Nah, ini bi ta'atillahi ta'ala, untuk bagaimana membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyuhum 'anil mukhalafah, dan mengajarkan mereka untuk meninggalkan, mencegah mereka dari hal-hal yang sebaliknya. Ini kewajiban kita Pak. Nanti akan kita lihat dalilnya, baik dari Quran dan dari sunnah atau al-hadis. Wa ta'dibuhum, demikian juga ada kewajiban kita memberikan adab ya, mengajarkan mereka adab. Wa man'uhum min irtikabi manhiyun anhu, dan juga mencegah mereka dari sekira-kira mereka jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Ini kewajiban kita, sehingga muslim itu beda. Muslim itu beda. Kalau di luar muslim mungkin kewajibannya ya kita wajib juga cuma bukan satu-satunya mengadakan rumah bagi mereka, memberikan makan. Tetapi muslim tidak hanya itu Pak. Kita berikan sekira-kira kita mampu rumah di dunia, tetapi kita persiapkan yang sekira-kira menjadi rumah nyaman mereka di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan pakaian yang menutupi badannya, tetapi kita siapkan juga dari sedini mungkin pakaian yang akan menjadi penutup jiwanya. Apa itu? Libasul taqwa, pakaian ketakwaan. Itu muslim Pak. Jadi tidak sekedar hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dalil umum Pak. Ini kita termasuk yang paling disindir ini adalah orang tua, bapak, kemudian ibu. Yang pertama bapak sebagai kepala keluarga.
dalam sebuah ayat yang masyhur di surah At-Tahrim, ya, ayat yang ke-6, ini sudah sering disampaikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, dengan merasa beriman dan alhamdulillah beriman, maka perhatikan, ya, banyak dalam Al-Quran panggilan-panggilan. Ayatul Rahman, ya. Panggilan Nida'ur Rahman li'abdih, kepada hambanya. Jadi panggilan mesra dengan mengatakan hai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dari dahsyatnya neraka, dan juga jangan lupa jaga keluarga kalian. Dan kita sadar bahwa mengawali penjagaan ini adalah dengan ilmu, dengan pendidikan yang baik di tengah-tengah keluarga. Karena itu nyambung di situ. Apa Pak? Ada usul? Kemudian dalil yang kedua di surah Thaha ayat yang ke-132 yang bawa catatan. Di situ Allah lebih mengerucut lagi, ya, lebih spesifik lagi apa yang perlu diperhatikan. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Subhanallah. Allah pilihkan satu amalan yang kalau ini tersentuh dengan baik, maka insya Allah yang lain menjadi baik, ya. Karena Allah tidak menyebut semuanya detail, tapi disebutkan yang sekira-kira paling urgen untuk sebuah pendidikan. Maka Allah mengatakan wa'mur, perintahkan olehmu wahai bapak-bapak, ayah-ayah, kepala keluarga, ahlaka, keluargamu, siapapun yang ada di bawah tanggung jawabmu, bis salati, terjemahannya Pak Bu, untuk melaksanakan, menegakkan, mendirikan yang namanya salat. Dan perintah Allah berikutnya wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam mengawal mereka untuk menjadi orang yang salatnya baik. Halo Bapak Ibu. Nah, ini spesifik lagi Pak. Jadi dalam keluarga yang sangat ditekankan dibanding yang lain untuk mengawali sebuah pendidikan, maka perhatikan satu hal yang Allah sebut secara nas, yaitu tentang bagaimana kita mengenalkan dari sedini mungkin tentang perintah sholat. Maksudnya Pak Bu? Ya. Kemudian kita akan beralih kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis. Ya, ini kalau ibaratnya minum Pak, minum dari sumber airnya, mata air yang kemudian tidak diragukan kejernihan airnya, kebersihan airnya. Karena kitab ini mungkin sini ada yang mengkaji juga Pak Subun, Pak Riyadhus Shalihin, itu kitab yang semua umat dari kalangan kelompok ormas manapun menggunakan, sehingga jangan ragu-ragu Pak. Ya, ini Riyadhus Shalihin. Ya. Akan kita baca beberapa hadis sesuai dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan kita mendapatkan faidah, manfaat dari pertemuan kita, sehingga kita hadir di pengajian betul-betul hadir badan kita dan jiwa kita dengan niat yang baik, mencari ilmu, mencari pengetahuan yang dengannya bisa merubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak berharap warga atau jamaah Masjid Nurul Sa'adah ngajinya hanya karena sesuatu yang lain, misalnya ketenaran ustadznya. Kan ada Pak, mangkat ngaji ya ustadznya tenar, datang jauh-jauh, ternyata yang tenar lagi sakit, yang ngisi yang nggak tenar balik maning Pak, balik badan, karena ngajinya li'ajli tenar. Kita janganlah. Atau mau ngaji karena banyaknya masa, atau yang banyak itu lucu nih ustadz, esok mangkat maning dah. Kenapa sih? Ustadz lucu.
Ini bukan kita ide kepada ustadz yang boleh salah. Jadi boleh, Pak. Jadi ustadz humoris itu boleh. Tapi jangan sampai kayak masa nicine lebih akeh daripada sing digodhong. Dari awal huha. Pengajiannya apa? Mbuh enggak tahu, sing penting kiai ini lucu. Nah, ini yang jangan, Pak. Kita bukan. Kalau gitu di TV aja setiap ketoprak humor. Nonton tukul. Kan lebih jelas maksudnya, enggak ada ambigu di situ, enggak ada abu-abu. Ngaji yang ngaji, nonton lawak ya lawak gitu. Jadi boleh, Pak. Seorang guru di kelas juga boleh sekali-kali supaya tidak tidur muridnya bergurau, tapi jangan bohong. Karena tetap bohong itu tidak boleh sekalipun bercanda. Itu ada hadisnya sahih. Nah, tapi sekali lagi jangan banyak tertawanya, karena kita kan sedang diarahkan supaya malah sebisa mungkin kita banyak menangis dalam tanda kutip, Pak. Ya bukan yang nangis tetapi pernah nangis, sholat sampai bisa nangis, berdoa. Jangan semua seremoni. Kita coba nanti dipotret ya, Pak, tapi jangan di sini. Wajah-wajah orang yang berdoa, kayak orang serius kabeh. Jarang lah. Pokoknya nggak ada yang betul-betul kayak orang minta kepada Allah, jarang lah. Kita seremoni saja, ngangkat tangan kadang malas. Ya kalau pas nggak disunahkan nggak apa-apa, tapi kadang kita jarang. Padahal dulu namanya orang kita lihat kayak film kayak apa itu zaman dulu. Jadi berdoanya itu memang kelihatan dari badannya serius, dari kemudian dari kita kan jarang yang begitu. Sampai ngaji pun lebih banyak pegang perutnya daripada pegang apa ya, mikir atau ngelus, jarang. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Iya. Tapi kalau mau dicari khususnya sing penting mangkat disit lah, itu beda. Selesai urusannya. Selesai. Tapi kan kita mau yang lebih bagus. Ya, kita baca Bapak Ibu sekalian hadis yang pertama. Ya. Insya Allah kalau di Nurul Sa'adah ini serius ya. Saya lihat auranya bagus. Ya, bersender pun karena memang dipersilahkan kan Pak ya. Tapi kelihatannya memperhatikan. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kita lihat pendidikan modern Rasul. Qala berkata, bercerita, nah ini Pak. Jadi beda membaca hadis sama baca HP. Berita loh maksudnya. Kalau berita HP hati-hati banget Pak. Udah wis nge-share baru diberondong hoax, malu kan? Entah share-sharean agama, wis pede malah itu hadis palsu. Kadang-kadang kan lebih senang nge-share daripada baca loh Pak. Jujur aja. Apalagi berita. Tapi kalau sudah baca hadis dan kita orang beriman itu aman dari hoax. Bohong ini kan yang menyampaikan langsung Abu Hurairah. Yakin gak akan bohong. Ya. Yakin. Kalau kita lihat apalagi dalam ilmu hadis, Pak. Membohongi binatang saja dicoret dari daftar perawi hadis. Misalnya tapi gak kasih makan ayam itu dicoret namanya, Pak. Saking bohong itu termasuk aib yang besar dalam silsilah merawikan hadis. Nah, bedakan dengan sekarang, Pak. Apalagi sekedar hadirnya itu AI apa namanya? Itu kayaknya setan itu. Ya, ada kapal yang tenggelam judulnya di setting. Ada orang bisa terbang judulnya di settingin AI. AI apa namanya? Itu manfaatnya aja tapi daya rusaknya besar loh, Pak. Tapi kalau kita baca hadis, subhanallah, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah berkata, apa kata Abu Hurairah? Akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Hasan, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tamratan min tamris sadaqah. Ya, dia dilihat mbah kasar ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kan kita bahasanya mbah. Ya kan? Kakek. Nah, jadi dia dilihat oleh kakeknya Nabi, ini kan cucu, sibut Hasan, mengambil tamrah, satu biji kurma, min tamris sadaqah,
dari kurma yang statusnya untuk Nabi adalah sedekahnya orang. Ya. Nanti kita jelaskan di akhir kenapa begitu untuk menjelaskan ulang. Kemudian faja'ala fihi. Hasan kemudian sudah mendekatkan kurma itu di mulutnya, Pak. Sudah makan, sudah mau makan, mendekatkan sudah naruh, Pak, di mulutnya. Melihat itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hal ini Nabi kemudian mengingatkan anak kecil, cucunya. Nah, ini anak kecil, Pak. Kemudian mengatakan disuruh untuk keluarkan. Kayaknya dengan yang nemu kelereng di mulut cucu nih, ya kan? Dia kok kelereng gitu. Pasti jadi suruh lu keluarkan. Begitulah ceritanya. Kemudian setelah itu Nabi memberikan pembelajaran kepada cucu yang kecil. Apa kata Nabi? Ama alimta, wahai cucuku tersayang, tidakkah engkau ketahui? Ya ini, Pak. Jadi taklim itu dari kecil, Pak. Jadi tidak ada alasan anak jenengan, mudah-mudahan di sini nggak saya temukan, alhamdulillah, sampai ngelihat imam gitu di depan tuh, maju, kadang-kadang itu di depan imam ngeliat gitu. Itu kan nggak khusyuk untuk imamnya, bisa-bisa ayatnya lupa. Jadi pendidikan itu dari kecil, melihat kasus ini. Tidakkah engkau ketahui wahai cucuku, anna la na'kulus sadaqah, bahwa kita, keluarga kita, tidak Allah halalkan memakan harta sedekah. Kejujuran Nabi, Pak. Sederhana, besar. Kalau dilarang, manut. Nah, ini yang kita contoh dari Nabi. Allah sekedar melarang. Ini kan karena kalau kita lihat dari makanan kan sama saja, hanya statusnya saja sedekah dan hadiah, Pak. Tapi kalau sudah dilarang oleh Allah, Nabi, luar biasa. Tidakkah engkau ketahui wahai cucuku bahwa kita dan keluarga kita dilarang makan makanan yang statusnya sedekah. Karena Nabi dalam penjelasannya bahwa beliau dan keluarganya tidak diizinkan makan harta yang statusnya sedekah. Beda dengan hadiah. Karena itu Nabi melaksanakan termasuk kepada cucunya. Atau dalam riwayat yang lain, tidakkah engkau ketahui wahai cucuku, anna la tahillu lana sadaqah, bahwa untuk kita dan keluarga tidak Allah halalkan harta sedekah. Nah, ini gambaran betapa Rasul memperhatikan keluarganya, cucunya dari hal yang kecil apalagi yang besar. Ini contoh pertama, Pak. Karena itu mudah-mudahan dipahami, tidak saya sedang menyalahkan siapa, tetapi mudah-mudahan di sini juga tidak terjadi bagaimana ada sebagian orang ya yang memang menyusahkan takmir karena membawa anak kecil yang tidak diberikan pendidikan. Maksudnya, Pak? Boleh. Di sini harus kita sedang-sedang, Pak. Tidak boleh sama sekali anak masuk ke masjid kita salah. Kapan anak itu mengenal masjid? Kapan akan ada generasi yang kemudian terdidik dari kecil kalau enggak menghadirkan anak-anak? Makanya ekstrim, Pak, kalau anak di bawah umur sekian haram masuk masjid karena mengganggu. Nah, itu ekstrim kanan apa kiri, Pak? Ya, ekstrim kanan lah ya. Tetapi juga ada ekstrim kiri, sampai-sampai masjid dijadikan tempat wahana bermain untuk anak-anak. Tidak ada jangan ribut, nggak ada. Bahkan dibawa 1, 2, 3 udah sana. Nah, ini yang kemudian mengganggu kenyamanan kita sholat. Sehingga tengah-tengahnya bawa anak tetapi berikan pendidikan sebagaimana Nabi mengajarkan. Nabi melihat mau makan langsung, tidak berlindung balik, masih cilik iki. Nah, nggak bisa, Pak. Apa yang bisa dibangun, apalagi sudah mumayiznya, ketika mau menerima sedikit saja nasihat sudah bisa masuk, maka berikan sedini mungkin, Pak. Kalau kita di sini yang paling dominan itu adalah buang sampah dan buang air kecil sembarangan.
Saya pernah lihat di situ, di mana-mana Pak. Saya lagi di rumah atas Pak Ahmad, tiba-tiba datang 2 orang agak dewasa, itu di depan langsung buka celana, curug, enak banget gitu loh. Dia dewasa. Begitu tetur, Mas, di situ ada kamar mandi. Natap dengan nantang loh Pak. Bukan terima kasih. Ini rupanya dari kecil tidak diajarkan di mana buang air yang baik. Buang sampah. Jangan sampai bapak kemudian ridha anak makan permen, makan pisang, isinya habis kemudian buka jendela mobil. Apa yang dilakukan? Buang. Ini kelihatan sederhana, tapi kalau tidak dididik dari kecil maka inilah yang kemudian menjadikan kita termasuk budaya yang tidak baik di negeri kita. Sekali lagi bukan menjelekkan, tapi kita sama introspektif adalah di mana kita berkumpul, disitulah sampah menumpuk. Sekalipun di dekatnya ada tempat alun-alun disurvei Pak. Untung ada petugas ya. Tapi kan seandainya kita bisa lebih indah kan lebih bagus Pak. Tempat sampah ada beberapa, tapi jarang. Namanya 5 orang pemuda makan apa saja, sate apa, sindik apa. Begitu bubar ya sudah, di situ minumannya ada yang setengahnya belum habis, sudah. Karena terbiasa tidak membuang sampah pada tempat. Sampai-sampai di ruang ATM pun saya gumun Pak. Sampai tak foto itu ruang ATM. Hanya beberapa meter Pak. Tempat sampahnya 2. Masih banyak struk itu yang berceceran kiri kanan. Nah, ini buktinya karena kita pendidikan dari awal. Seandainya kemudian mereka terdidik, maka struk iki Pak, bersih kantong. Atau kalau enggak remes, buang di tempat sederhana. Tetapi kalau tidak dilakukan dari awal, memang apapun menjadi tidak terbiasa dan merasa berat untuk melaksanakan. Karena itu yang saya semangat menyampaikan bagaimana Nabi mendidik Hasan dari waktu kecil. Ya, terakhir ya, 1 hadis lagi sudah mau suruh. Hadis yang kedua, An Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Nah, kalau tadi datang dari cucunya. Kalau kasus ini adalah anak sambung Nabi. Subhanallah, Nabi itu bisa menjadi contoh dari segala sisi. Anak kandungnya bagaimana perhatiannya, anak sambungnya. Nah, anak sambung ini kan yang dikenal adalah anaknya yang Ummu Salamah yang dapat dari Abu Salamah yang meninggal kalau tidak salah dalam peperangan, sehingga Nabi mengambil menjadi salah seorang istri beliau. Abdullah Umar bin Abi Salamah ini waktu kecil di dalam asuhan Nabi Pak, karena diambil bersama ibunya, ditinggal oleh bapaknya dalam sebuah peperangan. Rabib Rasulullah. Di sini kalau terjemahan kita Pak, anak tiri. Okay? Anak tiri. Abdullah bin Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Nabi. Tetapi yang kita lihat bagaimana beliau juga mendidik anak tirinya dengan baik. Qala, ya, Umar ini bercerita, pernah suatu ketika kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah. Saya adalah anak kecil, gulam Pak, kecil. Ya, anak kecil. Ya, umur SD lah ya kalau gulam itu kecil. Dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, kemudian waktu itu dalam suasana makan ya, menghadapi hidangan, tanganku, kata beliau Umar, tatishu fis safhah. Bahasa kita apa Pak itu? Kalau anak itu ngambil ini, ngambil itu, kadang-kadang itu loh. Makan, ini lagi makan meja makan, kemudian ada beberapa makanan. Nah, anak ini pegang ini, namanya anak kecil Pak. Mereka kan masih kecil, pegang ini. Itu apa namanya Pak? Tangannya ngerayang apa pokoknya. Asal pegang, dia nggak mungkin nggak makan semua, tapi namanya anak kecil. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, dan di sini Nabi asal melihat peluang untuk dididik, Nabi tampil langsung. Tidak nunggu harus setelah kerja besar dididik, enggak, dari kecil ini gulam ini. Maka kata Nabi, faqala li Rasulullah, Umar bercerita,
Maka melihat tanganku yang pegang ini, pegang itu, maka Nabi berkata kepadaku, berikan nasihat. Nah, apa kata Rasul? Ya ghulam, wahai anak. Itu bahasa yang halus, Pak. Jadi bahasa yang halus. Bagaimana beliau mengatakan juga kepada Mu'adz bin Jabal, ya ghulam, ya bunayya, itu panggilan mesra, Pak. Nah ini ya, padahal anak tirinya, tapi ya ghulam, wahai anak, nak, semillahi ta'ala. Artinya, kalau makan aja langsung baca basmalah di sini. Ini terjemahan bebas loh, Pak ya. Samillah. Mulailah makan dengan menyebut Allah, bismillah. Jadi pendidikan di sini. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini Pak, ya Allah, sampai kadang-kadang saya bukan sok suci, tapi dada ini kalau melihat yang begitu, ada sampai level Ustaz masih berdiri makan pakai tangan kiri. Oh, Masya Allah. Apa Masya Allah bukan ya? Subhanallah. Jadi ini diperhatikan Pak, sederhana, tapi inilah bentuk kita tidak mengikut full kepada Nabi. Wong Nabi mengatakan kul biyaminik, dan ajaran kepada salah seorang umat termasuk ajaran kepada kita semua. Ini kepada ghulam, kul biyaminik, makan dengan tangan. Nah, Ibu kalau beli apa makan tolong. Karena saya sering sampaikan, Bu, kalau makan mendoan pakai tangan kiri rasanya kayak apa sih? Yang mendoan. Kalau tangan kanan kira-kira ya sama. Lah kalau sama, kenapa enggak cari yang berpahala gitu loh? Gitu maksudnya. Maksud Pak, harganya berapa Bu kalau beli mendoan sebiji? 1.000. Ya. Ayo, ya harganya sama. Mau makan pakai tangan kanan kiri ya harganya sama. Berdiri duduk kan harganya sama, rasanya juga sama. Kenapa tidak kita cerdas mengambil pahala dari hal yang kita toh juga akan laksanakan? Makan dengan tangan kanan. Siap nggak Pak? Jadi karena memang dari iklan memang enak, apalagi iklan minuman. Artisnya ganteng pakai sepeda, mandek, buka minuman, buka tutupnya pakai tangan kanan, minumnya enak Pak. Kelihatan asik banget kan? Tangan kiri, tapi itu bukan dari Nabi, bukan punya kita. Karena di sini kul biyaminik, makan minum itu dengan tangan kanan. Wa kana syaitan, karena kata Nabi dalam sebuah hadis beliau, setan yang menjadi musuh kita itu ya'kul wa yashrab bishimali, makan dan minum dengan tangan. Ya, kita percepat sedikit lagi. Yang terakhir, wa kul mimma yalik, dan makanlah wahai anak dari yang terdekat. Dan kata anak ini, subhanallah, anak kecil ini mantap didikan gurunya, ya. Guru ini ikhlas, murid ikhlas, langsung menjadi karakter. Apa katanya? Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka semenjak nasihat itu, demikianlah cara makanku, kata Umar, anak tirinya Nabi. Saya makan, setelah itu biasa baca basmalah, biasa dengan tangan kanan, terbiasa dari yang terdekat dulu. Subhanallah. Ini yang saya maksud dengan pendidikan dari kecil. Insya Allah kalau ada waktu mungkin perlu kita sedikit sambung pada pertemuan yang lain, karena ada beberapa hal yang belum disampaikan. Oke Bang, ini sudah jam 6, saya juga ditunggu di tempat lain, persis jam 6 juga, dan Bapak juga akan kita syuruk bersama. Cuman bedanya hari ini tidak ada wedangan, karena sudah Allah ganti satu porsi opor dengan penghapusan dosa setahun dok. Keren temen lah Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau saya kemarin ya mungkin beda-beda enggak, karena belum ada diresmikan kalender global yang sudah ditemukan. Nanti 60 negara lebih akan bersatu. Ini belum sehingga masih ada yang beda. Kalau saya Tasua Asyuranya kemarin Jumat Sabtu, berarti saya sudah terbebas hari ini. Tapi sayangnya enggak ada wedangan Bapak. Enggak apa-apa, bercanda Pak. Dan yang sekarang Asyuranya yang monggo, karena kita tidak sedang berdebat, tapi bagaimana keikhlasan kita. Yang mana Pak, setahun dosa-dosa kita sekalipun cilik kan sebanyak setahun Pak, itu yang dihapus oleh Allah kalau kita ikhlas puasa sehari 2 hari di bulan ini, Tasua Asyura atau 10-11, enggak apa-apa. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ada yang masuk? Ada benda yang masuk Pak ternyata.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.